Selamat pagi, saya akan menjelaskan pengerjaan tugas nomor 4 dari tugas personal. Yang pertama sudah ada data Superstore yang udah dinormalisasi. Langkah yang pertama yaitu kita menambahkan sheet baru. Kita namakan sheetnya ini pivot table. Oke. Sekarang kita perlu untuk menginsert datanya. Kita klik insert pivot table dan kita ke table orders. Enter. Jangan lupa klik edit data to data model. Oke. Kita akan memulai membuat dashboardnya. Di sini kita perlu data dari product name, region, sales, values, dan order date. Lalu karena ini masih berantakan, kita akan hilangkan desimalnya. Kita klik kanan, di number kita nolkan decimal placesnya. Lalu kita ganti currency-nya ke dolar United States. Oke. Setelah ini kita buat visualisasinya. Kita klik pivot chart. Kita pilih yang ini. Kalau sudah, kita buat sheet baru. Kita buat namanya time region. Kembali kita klik kanan, move data, klik kanan, move chart ke time region. Oke, kita perbesar. Nah, kita akan memasukkan slicer. Kita klik kategori, subkategori, region, segment, state, lalu kita oke. Kita susun. Setelah itu kita akan insert timeline, kita klik, kita pilih order date, lalu kita taruh di bawahnya agar rapi ya. Oke, ini adalah tampilan pivot table yang pertama. Kita lanjutkan ke pivot table selanjutnya. Kita copy ini, lalu kita paste. Di sini kita ganti region dan state. Di rows kita masukkan kategori. Oke, kalau sudah kita buat lagi visualisasinya. Kita pilih yang ini. Oke, lalu ini kita move lagi. Oh iya, kita harus bikin sheet baru. Kita namakan kita move ke kategori. Oke, sama seperti yang tadi. Oke, setelah itu kita masukkan slicernya lagi. Kita pilih region, segment, state, subkategori, dan kategori. Kita oke. Kita atur lagi. Pivot table yang kedua udah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke pivot table yang selanjutnya. Pivot table yang selanjutnya yaitu pivot table yang berisi informasi penjualan dari masing-masing segmen customer. Sama seperti langkah sebelumnya, kita copy lagi yang ini. Lalu kita paste. Dan di sini kita butuh di rows. Kita perlu order date. Lalu di columns kita perlu segmen. Di nilai kita isi sales. Dan di filters kita taruh product name. Lalu kita insert pivot chartnya. Kita pakai yang ini. Sama seperti yang tadi. Ini kita tambahkan sheet baru. Namanya yaitu customer segment. Kita mau. Lalu kita insert slicernya. Di sini kita masukkan kategori, subkategori, state, region, dan segmen. Kita klik OK. Kita susun. Oke, kalau sudah kita masukkan si timeline-nya. Tadi sepertinya di bagian informasi produk per kategorinya kita lupa tambahin di timeline-nya. Kita lakukan hal yang sama dan kita letak dengan rapi. Oke. Selanjutnya kita akan ke pivot table yang keempat. Di sini kita akan tambahkan pivot table yang terakhir yaitu pivot table yang berisi diskon terhadap
dampak diskon terhadap profit. Di filters kita masukkan region dan kategori. Kemudian di rows kita masukkan subkategori. Values kita masukkan discount dan profit. Nomor formatnya ke percentage dan decimal places-nya 2. Klik OK. Setelah itu kita akan buat pivot chart-nya. Kita pilih pivot chart yang kita klik kanan, kita mau chart. Jangan lupa kita tambahkan dulu sheet-nya. Namanya yaitu dampak diskon. Kita mau chart ke dampak diskon. Kita susun, kita insert slicer. Yang kita perlukan kategori, subkategori, state, region, dan segmen. Kita susun lagi. Kita insert timeline. Kita buat judulnya. Dan pivot table yang terakhir. Di sini kita minta untuk menunjukkan slicer yang sudah kita buat itu berfungsi. Yang pertama di informasi penjualan produk per region. Pilih kategori furniture. Subkategorinya yang chairs dan segmennya home office. Di region East dan di Massachusetts di tahun 2017. Di tahun 2015 terbukti bahwa slicer yang sudah kita buat di dashboard ini berhasil. Selanjutnya di informasi penjualan produk per kategori, kita pilih kategorinya office supplies, di envelopes, dan di segmen corporate. Kita pakai region South di Alabama. Kita pilih order date-nya di 2015, terbukti juga berfungsi. Oke. Selanjutnya di informasi penjualan segmen customer, kita pilih kategorinya teknologi, subkategori copiers, segmennya consumer, regionnya South, dan state-nya Florida di tahun 2015, 2016, 2017, terbukti berfungsi. Kemudian terakhir pada informasi Kemudian yang terakhir pada informasi dampak diskon terhadap profit, kita pilih kategorinya office supplies, subkategorinya labels, di segmen consumer, regionnya East, dan state-nya Connecticut, Delaware. Oke, kita pilih years-nya itu 2015, 2016, 2017, terbukti berfungsi. Sekian presentasi dari pengerjaan soal nomor 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.